Hidup tak akan pernah ideal buat siapapun. Siapapun kamu, pasti dalam hidup ada aja yang gak seneng, Bu. Siapapun kamu orangnya, gak akan semua orang seneng semua sama kamu. Pasti ada aja yang gak seneng, pasti ada aja yang benci, pasti ada aja yang sebel. Gak apa-apa, Bu. Manusia paling indah bernama Nabi Muhammad, segitunya aja ada yang gak seneng sama beliau. Bukan begitu? Jadi kalau kita dalam hidup ada yang bikin salah, ada yang menzolimi, ada yang benci, ada yang berbuat jahat sama kita, ada yang berbuat salah sama kita, itu sesuatu yang wajar. Apalagi mengingat kita pun juga tak luput dari salah, tak luput dari berbuat kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Maka sebagaimana kamu ingin kesalahanmu dimaafkan, kamu juga harus pandai-pandai memaafkan kesalahan orang. Maafin gak, Bu? Salah orang maafin apa enggak? Adik-adik, salah teman-temanmu dimaafin apa enggak? Tapi kok berat ya Ustazah mau maafin salah orang? Saya kayaknya salah yang lain-lain saya maafin deh, tapi salahnya dia satu tuh nggak saya maafin. Gimana tuh? Saya berat mau memaafkan kesalahan satu orang kepada saya Ustazah, karena luka yang dia torehkan dalam hati saya terlampau dalam, karena kesalahan dia kepada saya benar-benar menghancurkan kehidupan saya. Terkadang hati kita memang merasa berat memaafkan kesalahan orang lain. Karenanya untukmu yang merasa berat memaafkan kesalahan orang lain, simak dan dengarkan dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Kamu harus memaafkan kesalahan orang lain dengan beberapa sebab. Yang pertama, kamu harus maafkan kesalahan orang lain padamu agar hatimu damai, agar hidupmu tenang. Agar hatimu damai, agar hidupmu tenang. Ibu-ibu sekalian, sebab dendam yang ada di dalam hatimu tidak akan merusak orang lain, ia hanya akan merusak hidupmu sendiri. Karenanya, siapa yang kepengen hidupnya damai, siapa yang kepengen hatinya tenang, harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ibu-ibu sekalian, coba lihatin, kalau kamu sekarang ini suka dikit-dikit hatinya sumpah, gak ada sebab apa-apa, kamu mendadak gak bisa tidur, gak ada sebab apa-apa, kamu merasa hidupmu gak tenang, gak ada sebab apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba sedih aja, tiba-tiba air mata pengen ngalir aja, tiba-tiba hati sumpek aja. Pernah merasa begitu? Saya kasih tahu sebabnya. Sebabnya seringkali adalah karena ada sampah yang kamu biarkan terus-terusan di dalam hatimu. Ada kotoran yang kamu biarkan mengotori hatimu, enggak kamu buang. Lama-lama bau busuknya sampah tersebut, lama-lama bau pengarnya kotoran tersebut, bau
bau busuk, bau apa tuh? Pesing. Dari kotoran-kotoran tersebut mengganggu hidupmu sendiri. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad ngajarin kita. Kata Nabi Muhammad, kalau ada istri lagi punya masalah sama suaminya, jangan dibawa masalahnya sampai tidur malam, kecuali istrinya mesti minta maaf dulu sama suami. Nabi Muhammad menyampaikan, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anatha al-malaika hatta tusbih. Kalau ada seorang perempuan tidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia, perempuan tersebut dilaknat malaikat sampai pagi harinya. Saya dulu pernah mikir, Nabi kok gitu amat ya sama kita kaum perempuan. Kenapa nggak ada hadis yang bilang kalau ada laki-laki tidur malam istrinya marah, laki-laki tersebut dilaknat malaikat juga? Ibu-ibu sekalian, tapi saya pernah mendengar juga bahwa emosi yang buruk yang ada di dalam hati, kalau kita bawa tidur atau kalau kita bawa kabur, kita bawa pergi jalan-jalan, kita bawa pergi, istilah anak zaman sekarang healing, ya, emosinya nggak benar-benar hilang, emosinya akan terpendam di dalam hati. Ia akan menjadi emosi-emosi buruk berupa kesedihan ataupun kemarahan yang akan dirasa di masa-masa depannya. Barangkali itu sebabnya Nabi Muhammad nyuruh kita jangan tidur bawa kebencian. Jadi kalau kamu lagi ada masalah sama suamimu, jangan tidur sebelum kamu memaafkan dia, dan jangan biarkan dia tidur sebelum memaafkanmu. Artinya, kalahkan emosimu, kemudian sampaikan kepada suamimu, maafkan saya. Baik-baikan dulu sebelum tidur, agar kamu tidak tidur dengan bawa rasa benci, agar kamu tidak tidur dengan bawa rasa dendam. Kamu harus tahu emosi kamu, entah pada suami, entah pada anak, entah pada saudara, entah pada tetangga, entah pada teman, entah pada siapapun yang kamu rasa menzolimi kamu, kamu penuh kebencian dengan orang tersebut, kamu tidak memaafkan dia, hanya akan menjadi sampah di dalam hatimu, hanya akan menjadi bangkai di dalam hatimu yang tidak akan hilang kecuali jika kamu memaafkan dia. Itu kalau kamu biarin dari zaman kamu muda. Dari sejak usiamu 25 tahun kamu udah benci sama dia. Sekarang umur kamu udah 45 tahun. Artinya kamu bawa dendam 20 tahun. Itu sama saja dengan kamu biarkan ada bangkai atau ada sampah di dalam hatimu yang tidak kamu keluarkan. Tidak akan mengganggu siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Tidak akan merusak siapa-siapa selain dirimu sendiri. Saudaraku sekalian, karenanya nih, karena dia ada sampah dalam hati kamu, karena ada bangkai dalam hati kamu yang kamu biarkan, padahal kamu udah gak sadar nih, udah 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, tiba-tiba aja
bangkai tersebut naik ke permukaan hingga akhirnya bikin kamu sedih secara tiba-tiba, bikin kamu sumpah secara tiba-tiba. Gak ada angin, gak ada hujan, nangis gak jelas, marah-marah gak jelas, tantrum gak jelas, ngambek gak jelas. Ustazah, kenapa ya saya tiap lihat suami bawaan pengen marah aja, tiap lihat anak-anak Ustazah salah mereka kecil tapi bawaan saya pengen pukul dia, tiap ada orang bikin salah sedikit saya emosinya meluap-luap. Kenapa saya tidak bisa menahan emosi saya? Bu, seringkali bukan karena kesalahan mereka di masa sekarang, bahkan terkadang bukan karena kesalahan dia, akan tetapi karena sampah di dalam hatimu, karena kotoran di dalam hatimu, karena ada bangkai yang berbau busuk kamu biarkan di dalam hatimu tersebut. Kamu pengen hatimu lebih damai, emosimu lebih stabil, kamu pengen setiap diam hati kamu yang keluar adalah keindahan. Kalaupun ada tangisan, tangisannya adalah tangisan rindu kepada Allah. Kalau ada tangisan yang keluar, tangisannya adalah tangisan rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau ada rasa-rasa kesedihan, kesedihan kamu adalah karena kamu khawatir Allah belum ridho kepadamu. Kamu khawatir nasib kamu di akhirat akan jadi seperti apa, sehingga kemudian air matamu menderas karena malu terhadap dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Tangisan yang seperti ini gak bikin sumpek, malah bikin lapang hati. Ustazah, gimana caranya biar hati kami menjadi lebih indah? Bu, sama halnya dengan rumah. Kalau kamu pengen bikin rumah kamu berasa lebih lapang, pengen berasa rumah kamu berasa lebih indah, Bu, keluarkan dulu saja sampah-sampah, bangkai-bangkai, kotoran-kotoran yang ada di dalam hatimu itu. Keluarkan dendam, keluarkan kebencian, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu tanpa terkecuali. Katakan dalam hatimu, ya Allah, semua yang pernah berbuat salah pada saya, semua yang pernah menyakiti hati saya sudah memaafkan semuanya tanpa terkecuali. Itu alasan pertama kenapa kamu harus memaafkan kesalahan orang lain, agar hatimu damai, agar emosimu stabil, agar tidak ada sampah mengotori hatimu, agar tidak ada bangkai membusukkan hatimu, agar tidak ada kotoran-kotoran yang mengotori ruang hatimu. Dengannya hatimu lebih lapang, dengannya hatimu lebih damai, dengannya hatimu lebih tenang. Jelas? Bisa maafin? Bisa maafin? Semuanya, termasuk yang sudah menipu dirimu, termasuk yang sudah mengkhianati cintamu. Insya Allah. Yang kedua, kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain?
agar ibadahmu diterima, agar ibadahmu diterima. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad mengatakan, "Thalathatun la turfa salatihim fawqa ru'usihim shibra." 3 kelompok orang sholatnya nggak akan diterima Allah, nggak terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa wahai Rasul? Man amma qauman wa hum lahu karihun. Siapa yang menjadi pemimpin satu golongan sementara rakyatnya benci padanya. Pemimpin yang zalim, sholatnya nggak akan diterima 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa lagi wahai Rasul? Imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang perempuan yang tidak mendapatkan keridhaan suaminya, mahma amilat ma'amilat, mau ngerjain ibadah kayak apapun besarnya, mau puasa sampai kelaparan seperti apapun badannya, mau tahajud sampai kayak apapun banyak rakaatnya, mau pergi haji, mau pergi umrah, mau ngerjain ibadah, mau sedekah sampai mengeluarkan seluruh hartanya sekalipun, selagi suaminya tidak ridho padanya, ibadahnya tak akan terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Para istri, penting bagimu keridhaan suamimu. Siapapun suamimu, bisa jadi suamimu bukan siapa-siapa bagi orang lain, tapi bagi kamu kunci ridha Allah kepadamu ada di tangannya. Maka cari ridha suamimu, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah letakkan keridhaannya pada diri suamimu. Dia yang pegang kunci surgamu, Bu. Dia yang pegang kunci surgamu, Kak. Dia yang pegang kunci surgamu, Dek. Yang baik mas suami, yang benar mas suami. Khawatir tar kunci surgamu dia telan, kamu susah mau dapetinnya. Kalau suami kamu nggak ridho, ibadah apapun darimu nggak ada artinya. Termasuk pergi majelis sekalipun, kalau kamu nggak dapat keridhaan dari suamimu, percuma. Makanya jangan hadir kalau suami nggak ridho. Udah dengerin dari live aja, dengerin dari YouTube, dari streaming aja kalau suami nggak ridho. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang ketiga kata Nabi Muhammad, alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna. Orang yang di hatinya masih menyimpan dendam, belum mampu memaafkan kesalahan hamba-hamba Allah Ta'ala. Kamu kalau 20 tahun gak bisa maafin salah seseorang, 20 tahun itu pula sholatmu tidak diterima Allah. Mau begitu? Kamu kalau 20 tahun nyimpen dendam di dalam hatimu kepada seseorang, bahkan terkadang sama keluarga sendiri, dia ustazah ngerebut warisan saya nggak akan bisa maafin dia. Bu, udahlah, warisan dia rebut, sholat kamu pun tidak akan terangkat di sisi Allah. Dia rebut pula ibadah-ibadahmu. Jangan sampai kamu begitu. Nggak apa-apa. Ada orang berbuat zalim kepadamu, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan. Ada yang berbuat salah kepadamu, nggak apa-apa, Bu. Yang penting kamu jangan. Biasa aja ada yang berbuat salah sama kita. Biasa aja ada yang berbuat jahat pada kita, normal, wajar. Bahkan Nabi Muhammad manusia paling indah dijahatin oleh orang lain.
Nabi Muhammad aja difitnah, Nabi Muhammad dikatain gila, Nabi Muhammad dikatain tukang sihir. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bahkan mau dibunuh, Nabi Muhammad bahkan mau diracun, Nabi Muhammad bahkan pernah pulang dalam keadaan babak belur. Nabi Muhammad bahkan seperti mana yang kita tahu dilempari dengan batu kerikil hingga berdarah-darah tubuh beliau yang mulia. Kalau ada yang berbuat jahat sama kita, biasa aja. Mau jadi siapa kita sampai ngarep semua orang baik semua sama kita? Mau jadi siapa kamu sampai kamu berharap semua orang berbuat baik semua sama kamu? Nggak apa-apa. Jadi kalau kemudian ustazah, ada orang ngomongin ustazah, wajar. Ustazah ada yang gak seneng sama ustazah, normal. Kan begitu? Biasa aja. Kalau kamu juga begitu, si ibu itu gak suka sama kamu, oh bagus deh. Gitu aja. Ada orang berkata-kata kasar sama kita, udah dengerin aja. Oh, udah aja begitu. Jauh lebih mudah bagi kita. Insya Allah. Para ulama bahkan mengatakan, merendahlah hingga tak ada sesiapapun yang dapat merendahkanmu. Kita tuh kenapa kalau dikasarin orang lain kita nggak terima? Karena kita ngerasa orang kayak kita nggak pantas dikasarin orang. Kan begitu? Tapi kalau kita ngerasa, ya Allah orang kayak saya, jangankan dikasarin, dimasukin neraka aja pantas. Betul begitu? Yang kayak kita loh, punya banyak dosa, kalau Allah masukin ke neraka pantas apa enggak? Yang bahkan dibakar di api neraka pun pantas, masa diomongin kasar enggak pantas? Yang bahkan dibakar di neraka pun pantas karena dosa-dosanya, masa dikatain binatang enggak pantas? Pantas. Masa ditipu orang gak pantas? Pantas. Masa dihianati cintanya gak pantas? Pantas. Yang bahkan pantas buat Allah jatuhkan di dalam api neraka, tidakkah menurutmu pantas untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan zalim dari siapapun? Maka rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu. Rendahkan diri. Ada seorang ulama dikatain sama orang, maaf nih ya, dasar anjing, ulama. Beliau melihat kepada yang berkata tersebut kemudian menjawab, terima kasih atas pujianmu nak. Kok pujian? Saya nih lagi ngatain kamu. Dia bilang, saya dengarnya pujian. Nggak ada binatang lebih disayangin sama majikannya daripada anjing. Betul begitu? Sampai dipakein baju, kasih makan, dibikinin rumah, diajak jalan-jalan. Saya nggak pernah lihat ada binatang lebih disayangin sama majikannya daripada anjing. Semoga saya menjadi seperti anjing bagi tuan saya. Semoga saya menjadi seperti anjing bagi majikan saya. Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Itu kita kalau ngerendahin diri, dengar hinaan orang, semuanya terdengar seperti pujian. Karenanya pernah saya sampaikan, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali kamu yang mengizinkan. Perlakuan orang lain kepadamu, sejahat apapun, gak akan bisa menyakiti hatimu kecuali kamu membiarkannya. Tapi kalau kamu tidak membiarkannya, perlakuan orang lain bisa jadi kayak jadi semacam lalu lalang aja. Omongan buruk itu kan kalau kita dengerin, kalau kita tanggapin dengan keburukan juga jadi buruk. Tapi kalau modelannya kayak yang tadi, ngelihatnya sebagai kalimat positif semua, bisa jadi adalah pujian. Yang penting teman-teman sekalian, kalau kamu kepengen amal ibadahmu diterima sama Allah, maafkan kesalahan orang lain padamu. Maafin. Mantan suami ustazah, maafin aja. Halo yang punya mantan. Mantan ipar ustazah,
dulu nyakitin banget, maafin aja. Maafin aja. Dimaafin, Bu. Apalagi jika yang berbuat salah padamu, yang menurutmu menyakitimu adalah orang-orang yang terdekat denganmu, saudaramu sendiri, kerabatmu sendiri, bahkan orang tua sendiri, bahkan anak sendiri, bahkan suami sendiri. Maafin, jangan taruh dendam kepada siapapun. Maafin. Ibu-ibu saudariku sekalian, atas nama cinta saya sampaikan padamu, Bu, kita nggak punya ibadah yang lain untuk kita harapkan jadi bekal di akhirat kalau bukan ibadah kita sendiri di atas muka bumi ini. Kalau kemudian ibadahmu sendiri, ibadah yang mana yang mau kamu bawa menuju Allah? Jika bahkan kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain hingga akhirnya seluruh ibadahmu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya sampaikan, kalau kamu sayang sama diri kamu, coba sekarang ingetin siapapun aja yang kamu masih naruh dendam di dalam hatimu kepadanya, katakan sekarang juga, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan dia. Sayangi sholatmu, jangan biarkan sholatmu ditolak Allah. Sayangi puasamu, puasa itu lapar, jangan biarkan puasamu ditolak Allah. Sayangi tahajudmu, tahajud itu ngantuk, jangan biarkan ia ditolak sama Allah. Sayangi sedekahmu, sedekah itu berat, bukan begitu? Sedekah itu berat, masa sudah segitu beratnya kemudian ditolak sama Allah begitu aja hanya karena kamu tidak bisa memaafkan kesalahan seseorang? Jangan mau begitu. Maka mulai sekarang juga, siapapun yang namanya masih kamu ingat dengan dendam, katakan pada dirimu sendiri, saya sudah memaafkan dia. Ya Allah, saksikanlah sekarang juga saya sudah memaafkan dia. Setuju? Maafin semuanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang ketiga, kenapa kamu mesti maafin salah orang? Yang pertama tadi biar gak lupa. Biar kenapa? Biar hatimu tenang, biar hidupmu damai. Sebab dendam-dendam akan mengotori ruang hatimu sehingga membuat emosimu gak stabil, membuat hatimu berantakan hanya gara-gara sampah-sampah dan dendam-dendam yang ada di dalam hati. Yang kedua, kenapa kita mesti maafin salah orang? Agar ibadah kita diterima Allah. Sebab Allah gak mau menerima ibadah dari seseorang yang hatinya masih menyimpan dendam kepada seorang hamba Allah yang beriman. Yang ketiga, kenapa kita mesti memaafkan? Agar rahmat Allah, ijabah doa, bahkan cinta dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas muka bumi ini, kamu berhak mendapatkannya. Sebab seperti yang Nabi Muhammad ceritakan kepada tentang rahmat yang Allah turunkan berguyur banyaknya, sangat deras pada bulan Ramadan nanti. Pada bulan Ramadan nanti ada beberapa kelompok orang yang tidak bisa menerimanya. Siapa mereka? Anak durhaka sama orang tua, mudminul khamr, pecandu minuman keras, dan diantaranya juga adalah seseorang yang di hatinya masih menyimpan dendam kepada satu saja hamba Allah, apalagi kalau banyak. Satu aja orang yang tidak kamu maafkan, rahmatnya Allah yang turun deras pada bulan Ramadan itu nggak bisa kamu dapat. Nah, kalau Ramadan aja yang hujan rahmatnya deras kamu nggak bisa dapat, apalagi di waktu-waktu yang lain, apalagi di saat-saat seperti sekarang nih, teman-teman sekalian. Ini saat kita majelis seperti ini adalah saat dimana Allah banyak menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya yang hadir di majelis tersebut. Ini saat sekarang turun banyak hujan rahmatnya Allah, yang sampai-sampai diceritakan kalau kita berdiri dari majelis, malaikat kemudian laporan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah kemudian mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya, "Angumu maghfurina lakum," wahai hamba-hambaku, bangunlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah aku ampuni. Kita kalau berdiri dari majelis rontok dosa-dosa kita, tapi ada yang berdiri dari majelis dosanya tetap juga. Tapi ada yang di saat yang lain dituruni hujan rahmatnya Allah, dituruni hujan kasih sayangnya Allah, dia tetap kering aja. Hujan tersebut gak sampai kepada dia. Kehalangan sama apa? Kehalangan sama dendam yang ada dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ungguru hatta yasalaha," malaikat ama yang dia jangan turunin, tungguin sampai dia bisa maafin salahnya orang. Selagi dia belum bisa memaafkan kesalahan hambaku, maka rahmatku terhalang darinya. Serem banget teman-teman. Bagaimana ceritanya kalau kamu sampai mati dalam keadaan membawa kebencian tersebut? Saya khawatirnya Allah menolakmu. Saya khawatirnya Allah tidak berkenan membukakan pintu rahmatnya untukmu. Saya khawatir Allah mengusirmu sehingga kamu tertolak dari Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan karena dendammu kepada seseorang dari hamba Allah taala. Sayangi dirimu. Sayangi dirimu. Biarkan rahmat Allah jatuh padamu. Biarkan kasih sayang Allah mengenaimu. Biarkan ampunan Allah datang padamu. Biarkan husnul khatimah tiba padamu di saat akhir kehidupanmu. Maafkan salah orang. Maafkan salah orang. Kamu penting. Karenanya penting bagimu memaafkan salah orang lain. Gak ada yang segitu pentingnya sampai mengalahkan kepentinganmu atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada. Maafin aja. Gak ada yang segitu pentingnya sampai bisa menghalangkan kepentinganmu atas rahmatnya Allah. Penting bagimu dapat rahmatnya Allah. Karenanya maafkanlah. Jelas? Maafin semuanya tanpa terkecuali, termasuk pelakor itu. Maafkan. Insya baik. Teman-teman sekalian, yang terakhir ini penting. Yang pertama tadi apa? Maafkan agar hatimu, ini gara-gara sebutnya sampai lupa semua. Yang pertama tadi apa? Maafkan agar hatimu damai, agar jiwamu tenang, agar kamu lebih stabil emosinya. Yang kedua, maafkan agar amal ibadahmu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maafkan agar rahmat Allah, karunia Allah, hidayah Allah, ijabah doa, bahkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala sampai padamu. Maafkan agar semua kebaikan-kebaikan dari Allah sampai padamu. Yang sayang sama diri sendiri, yang sayang. Kesian kalau sampai dirimu tidak dirahmati Allah. Kesian kalau sampai kamu nggak dapat ampunan dari Allah. Seolah Allah hendak mengatakan, kamu mau ampunan dariku, ampunilah hamba-hambaku. Selagi kamu belum memaafkan kesalahan orang padamu, bagaimana mungkin aku akan dapat memaafkan kesalahanmu? Fa'fu anhum wasfah, kata Allah dalam Al-Quran kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Wa'fu anhum wasfah, maafkan salah orang lain kepadamu wahai Muhammad, wasfah, dan maklumi sajalah mereka semuanya. Maklumi semua. Orang bikin salah maklumi aja.
Kita kalau ada dalam posisi dia juga belum tentu nggak bikin salah. Maafkan. Apalagi mengingat bahwa salah kita juga nggak dikit. Betul? Salah kita juga nggak sedikit, baik salah kepada orang lain ataupun salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kamu berharap ampunan Allah turun padamu, maka ampunilah kesalahan orang lain padamu. Yang terakhir, kamu harus memaafkan kesalahan orang, sebab tak ada yang dapat berbuat apapun padamu kecuali dengan izin Allah. Kamu harus pahami itu. Walaupun kelihatannya si fulan yang jahat, si fulanah yang fitnah, si fulanah yang telah menipu, si faltan yang telah berkhianat, si fulan yang telah membohongi saya, si fulan yang telah merebut hak saya, si fulan yang telah mengambil apa yang seharusnya menjadi milik saya, pada ujungnya tak ada yang dapat berbuat apapun kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Tak ada yang dapat terjadi padamu kecuali semuanya sudah ditakdirkan Allah. Tak ada yang dapat terjadi kecuali semuanya dari Allah. Al khair wasyarr kulluhu minallah. Baik buruk sumbernya adalah datang dari Allah. Ketika kamu tidak dapat memaafkan kesalahan orang, itu artinya sama saja dengan kamu tidak terima dengan takdirnya Allah. Kamu ketika tidak bisa memaafkan kesalahan orang, sama saja dengan kamu gak terima sama takdirnya Allah. Siapa dirimu? Kita hanyalah hamba. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi, tidak akan terjadi. Maka apapun yang terjadi semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Tapi ustazah, perlakuan dia menyakitkan. Saya mengerti, tapi kamu harus tahu, hal-hal menyakitkan dalam hidup pada akhirnya hanyalah merupakan pil-pil pahit yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk menyehatkan kita. Kalau semua orang senang semua sama kita, dari mana kita akan belajar kesabaran? Kalau semua hal terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, dari mana kita bisa belajar ridho terhadap kepahitan kehidupan? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, dalam kehidupan kita ini Bu, andai semua terjadi seperti yang kita inginkan, kita bakal jadi manusia yang sombong. Karenanya, biar gak sombong, Allah kasih dalam kehidupan kita kepahitan-kepahitan. Bu, kita semuanya nih pesakitan. Hati kita banyak dikuasai hawa nafsu, banyak dikuasai keinginan-keinginan terhadap dunia. Itu sama aja kayak anak kecil, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya kemudian sakit. Ketika dia sakit, sama ibunya dibawa ke dokter. Apa yang dilakukan dokter? Dikasih pil pahit. Kita juga sama. Ini kalau kita dibiarkan mengikuti hawa nafsu, apa yang terjadi semuanya sesuai dengan kepengenan kita. Gak ada yang nipu kita, gak ada yang bohongin kita, gak ada yang hianatin kita, gak ada yang kita rasa menyakiti hati kita gitu. Nggak ada yang pernah berkata kasar kepada kita, semua muji kita, semua sombong kita bakalannya. Kita nggak akan ngerti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Biar kita nggak sombong, biar kita nggak terus-terusan punya penyakit bernama kesombongan dalam diri, Allah kasih dalam kehidupan kita pil-pil pahit macem-macem. Berupa sakit, berupa miskin, berupa ditinggalkan orang yang kita sayangi, berupa difitnah orang, disakiti orang, direbut hak kita oleh orang lain. Semuanya adalah cara Allah mengingatkan, kamu di atas muka bumi adalah hambaku. Ikutilah skenario dariku, berperanlah menjadi hamba yang baik untukku, sebab Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Sebab Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, sebab Allah yang menganugerahkan kepada kita kehidupan di atas muka bumi ini, liyabluwakum, Allah mau lihat, Allah mau menguji siapa di antara kita yang dapat selalu menjadi hamba Allah yang baik. Itu ujian-ujian dariku, kata Allah. Aku mau lihat kamu kalau dipuji gimana. Oh, oke, senang. Kalau dicaci gimana? Oh, kamu sakit hati. Kamu sakit hati. Oh, ternyata kamu belum segitunya jadi hambaku yang baik. Diuji lagi sama Allah. Kemudian kamu terus belajar, kamu terus belajar, kamu terus belajar. Cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Cara Allah buat menyehatkan kita. Bu, kalau kamu nggak terima sampai nggak memaafkan kesalahan orang lain, artinya kamu nggak lulus ujian. Itu sama aja kayak begini loh. Kamu datang ke dokter, sama dokter dikasih pil pahit, kemudian kamu bilang, dokter ini ada masalah apa sama saya? Kenapa kok saya datang ke dokter malah dikasih pil-pil pahit, dokter? Dokter punya masalah apa sama saya sampai saya disuruh menenggak pil pahit semacam ini? Sama dokternya disuntik, dia malah marah-marah. Dokter kok sembarangan banget nyuntik saya? Dokter ini punya masalah apa sama saya? Kenapa dokter nggak sayang sama saya? Dokternya bilang, kamu gila apa gimana nih? Saya ini nyuntik kamu biar kamu sehat. Saya ini ngasih pil-pil pahit dalam hidupmu biar kamu kuat. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesekali menyakiti kita, nyuntik kita. Sesekali Allah Subhanahu wa taala memberikan pil-pil pahit dalam kehidupan kita, adalah untuk menyehatkan kita, biar kita nggak takabur, biar kita nggak sombong, biar kita nggak ujub sama diri kita, biar kita nggak merasa seolah di awang-awang. Allah lagi mau mengingatkan kita, kamu hanyalah hambaku, ikutlah dengan aturan dariku. Maka teman-teman sekalian, siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu, maafkanlah. Itu bagian dari adabmu kepada Allah, sebab tak ada yang dapat melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Apapun yang terjadi, semuanya terjadi dengan takdir Allah, dan semua takdir Allah itu indah. Semua pil-pil pahit yang Allah berikan dalam kehidupan, tujuannya adalah untuk membuatmu lebih sehat, untuk membuat imanmu lebih kuat. Maka merendahlah kepada Allah, kemudian ucapkanlah, ya Allah, saksikanlah, saya sudah mengerti, karenanya saya maafkan siapapun yang pernah berbuat salah pada saya. Saya sudah memahami, ya Allah, tak ada apapun dapat terjadi kecuali dengan izinmu. Semua adalah bagian dari takdirmu. Saya memaafkan semuanya, sebab saya ingin menjadi seorang hamba yang menerima apapun saja takdirmu, ya Allah. Raditu billahi robba. Aku ridho, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Sampai sini paham? Bukankah ketika kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah kurang adab kepada Allah? Itu adalah, mohon maaf, kekurang ajaranmu kepada Allah. Bisa-bisanya yang datangnya dari Allah kamu tidak memaafkannya. Bukankah ujungnya semua dari Allah juga? Maka yuk, bisa maafin semuanya, sebab kita hambanya Allah. Kita paham tak ada apapun dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka sepahit apapun takdirnya Allah kita rasa, kita hanya akan berkata, raditu billahi robba. Kami ridho, ya Allah, atas apapun yang menjadi takdirmu. Raditu billahi robba. Maka yuk, berbekal kepada 4 hal yang sudah saya sampaikan padamu. Ini hasil pemikiran cukup lama, teman-teman, karena sama seperti dirimu, saya juga belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain.
Dan 4 formula yang sudah saya sampaikan padamu benar-benar membuat hati saya lega untuk bisa memaafkan kesalahan orang pada saya. Apalagi mengingat bahwa saya pun juga punya banyak kesalahan, baik kepada hamba-hambanya Allah ataupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya yuk, sebagaimana formula ini bermanfaat bagi saya untuk membuat saya mudah memaafkan kesalahan orang, semoga ini pun juga dapat menjadi formula yang mencukupimu untuk menjadikanmu mudah memaafkan kesalahan orang lain.